seorang ibu memaksa anak gadisnya melakukan hubungan tidak senonoh dengan pacarnya. Saat kejadian itu terjadi, dengan santai sang ibu ini merekam adegan yang dilakukan anaknya dengan sang pacar ini menggunakan kamera di HP-nya. Hal itu dilakukan berulang-ulang demi kepuasan pribadi si sang ibu ini. Sang anak kemudian mengandung anak dari pacarnya. Dan kembali lagi, sang ibu ini dengan tidak berperasaannya memaksa sang anak untuk meluruhkan apa yang ada di rahimnya. Benar-benar aneh dan jujur saja ini sangat-sangat tega. Kita simak kasus lengkapnya berikut ini. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Ada seorang anak remaja perempuan, sebut saja namanya Nia. Nia ini baru berusia 16 tahun. Sehari-hari ini Nia dikenal sebagai anak yang cukup baik dan dia tuh selalu menurut sama ibunya. Karena Nia ini berasal dari keluarga yang gak utuh. Ibu sama bapaknya Nia ini sudah lama bercerai, bapaknya tuh pergi entah kemana. Jadi otomatis di rumahnya itu Nia cuman punya ibunya. Nah, selain ibunya ini, Nia juga punya pacar yang namanya sebut saja Dio. Dio ini usianya baru 17 tahun. Dan Dio ini beberapa kali sering datang ke rumahnya Nia. Otomatis karena sering main ke rumahnya Nia, si Dio ini juga dekat dengan ibunya Nia yang sebut saja namanya Zizah. Bahkan kata Zizah ini Dio sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Karena bagaimanapun di mata Zizah, Dio ini adalah seorang laki-laki yang sudah membuat si Nia ini anak semata wayangnya jadi sangat-sangat bahagia. Nah, setiap kali si Dio ini berduaan dengan Nia, entah kenapa semakin dilihat tuh Zizah mulai merasakan perasaan yang aneh dan bahkan itu nggak wajar. Si Zizah ini mulai timbul ada semacam gairah seksual ketika membayangkan mereka berdua itu si Nia sama si Dio tadi melakukan hubungan seksual. Dan dari sinilah akhirnya ide kejadian tidak senonoh ini pun muncul. Sampai suatu hari, Zizah nih ngajak mengobrol si Nia sama Dio. Dan apa yang dikatakan oleh Zizah benar-benar membuat Nia syok. Zizah bilang kalau Nia sama Dio ini bebas melakukan hubungan seksual. Asalkan mereka berdua itu mau direkam saat sedang melakukannya. Waktu mendengar ini terang aja, Nia kaget, jijik mendengar kata-kata ibunya. Karena gimana pun dia juga mikir loh, Bu, aku ini anakmu loh, darah dagingmu. Masa si ibu mau melihat aku entah kenapa dalam keadaan seperti itu bersetubuh sama pacarku sendiri. Itu aja udah aneh loh ibu ngasih izin. Ini ibu minta untuk direkam supaya ibu bisa lihat apa sih yang ada dalam pikirannya si ibu ini. Tapi saat itu Zizah malah terus sembujuk. Dia mengatakan ini bukan hal yang salah kok. Gimana pun juga nanti ibu gak akan marah. Mau kalian mau kayak gimana, mau berhubungan seksual sesering apapun, ibu tidak akan marah. Dan ibu janji nanti akan tanggung jawab misalkan nanti kamu sampai hamil. Nah, gak disangka-sangka ternyata si Dio ini langsung menyetujui permintaan Zizah. Dan si Dio ini ikut membujuk Nia untuk mengikuti permintaan si Zizah. Mungkin saat itu dalam pikiran Dio itu hanya semacam rasa penasaran untuk mengeksplorasi hal-hal yang berhubungan dengan hubungan suami istri. Walaupun tadi Dio dan Nia masih di bawah umur dan mereka belum menikah. Perlu diingat Dio tadi kan masih 17 tahun. Dio ini masih dalam keadaan pikiran yang sangat labil. Apalagi kalau berhubungan dengan hal-hal yang mengarah ke seks. Nah, didesak oleh Dio dan ibunya Zizah, lama-lama Nia pun terpojok dan Nia pun dengan sangat terpaksa menurutinya. Dio dan Nia pun melakukan hubungan badan, walau sebenarnya Nia tuh melakukan dengan rasa bingung, terpaksa ada rasa jijik. Sementara itu ketika Nia dan Dio berhubungan badan, Zizah dengan santainya dia merekam aksi dewasa mereka menggunakan kamera handphone. Zizah juga bilang ini nggak akan ibu sebarkan, ini murni untuk kepuasan ibu pribadi kok. Tenang aja, rekaman ini aman di handphonenya ibu. Dan beberapa waktu setelah kejadian itu selesai, pertama kali mereka melakukan hubungan seksual dengan direkam oleh Zizah, Nia tentu saja masih dalam keadaan syok. Apalagi saat itu Dio sama Nia ini melakukan aksi itu bukan cuma sekali, tapi beberapa kali atas permintaan Zizah yang adalah ibu kandungnya sendiri.
Nah, sampai akhirnya suatu hari Nia ini sadar, kok kayaknya tubuhnya tuh mulai berubah ya. Haidnya Nia ini mulai nggak teratur, mulai berhenti, dan Nia ini mulai merasa mual dan muntah. Dan sudah bisa ditebak ketika Nia melakukan tes pack kehamilan, hasilnya positif. Nia hamil mengandung anaknya Dio. Zizah yang awalnya itu berjanji dia mau tanggung jawab kalau ada apa-apa dengan Nia, mencoba membantu si anaknya ini dengan menyelesaikan masalahnya dengan cara menghilangkan kandungannya Nia. Nia ini diminta makan nanas dan juga air kelapa. Udah bisa ditebak setelah itu nggak berhasil, dan makin lama Zizah nih semakin panik. Karena bagaimanapun juga mereka tinggal di pemukiman yang lumayan padat. Apalagi saat itu perutnya Nia terus membesar, dan Zizah nih takut nih kalau sampai ada tetangga yang tahu sadar Nia ini hamil, bisa-bisa perbuatan nggak senonohnya Zizah ini bisa terbongkar. Dan akhirnya sebagai usaha yang paling akhir, Zizah ini memberikan satu pil yang katanya biasa digunakan untuk menggugurkan kandungan dengan cara merangsang kontraksi rahim. Dan setelah meminum obat tersebut, si Nia ini merasakan kesakitan yang luar biasa di perut bagian bawahnya. Dan anaknya si Nia ini yang dalam kandungan, yang sebenarnya belum saatnya lahir, dipaksa untuk lahir. Melihat kondisi anak yang lemah, ketika si janin ini sudah lahir, akhirnya Zizah ketakutan. Zizah takut kalau si Nia ini sampai kenapa-kenapa, apalagi sampai meninggal dunia. Dia lebih takut kok nanti tindakan gak senonohnya tadi ketahuan. Akhirnya Zizah pun membawa anaknya ini ke sebuah fasilitas kesehatan terdekat untuk mendapatkan pertolongan medis. Saat sampai ke fasilitas kesehatan terdekat, petugas kesehatan yang menangani Nia menyatakan kalau bayinya Nia ini sudah mengembuskan nafas terakhirnya. Sudah gak ada, sudah meninggal dunia. Dan tim medis yang menangani Nia ini mulai curiga melihat kondisinya si Nia ini, apalagi kondisi bayinya. Jelas sekali kalau bayinya ini sangat-sangat prematur. Ditambah lagi nih, waktu petugas medis menanyakan, loh ini suaminya mana? Si Zizah ini sama sekali nggak bisa menjawab. Dia kelihatan gugup, kelihatan bersalah. Dan akhirnya salah seorang petugas medis pun menghubungi pihak yang berwenang. Yang membuat petugas medis saat itu curiga dengan kondisinya si Nia ini adalah waktu mereka melihat ciri-ciri bayinya si Nia itu jelas sekali itu prematur. Karena waktu dilihat kelopak mata si bayi ini memang sudah terpisah, alis sama bulu matanya itu sudah ada. Kulitnya itu warna kemerahan dan keriput. Nah tapi saat itu panjangnya itu masih kecil sekali, masih antara 20 sampai 25 cm. Dan berat badannya itu kurang dari 1 kilo. Nah, sudah jelas nih, bayi ini sudah pasti tidak viabel atau tidak dapat hidup di luar kandungan ibunya tanpa bantuan alat-alat kedokteran. Dan usia kehamilannya ini masih di bawah 7 bulan. Dan saat itu Nia harus menjalani pertolongan medis karena dia telah melakukan usaha mengeluarkan kandungannya dengan cara yang tidak aman. Nah ingat, tadi kan si Zizah ngasih Nia sebuah obat yang katanya bisa meluruhkan janinnya. Obat yang konsumsi Nia itu adalah obat untuk merangsang kontraksi rahim. Dan memang kadang-kadang obat ini digunakan untuk memperkuat kontraksi dalam proses lahiran normal. Tapi obat ini tidak boleh digunakan sembarangan. Penggunaan ini harus digunakan secara terkendali. Tujuannya itu supaya nanti kontraksi yang terjadi itu tidak berlebihan. Kalau nanti kontraksi yang mulai terlalu kuat, mulai berlebihan, nanti petugas medis akan memberikan obat lain untuk menurunkan kontraksi rahimnya. Karena kalau kontraksi rahim yang tidak terkendali, terlalu kuat itu bisa menyebabkan komplikasi yang sangat mengancam nyawa. Antara lain rahimnya robek atau terjadi perdarahan rahim akibat adanya jaringan yang tertinggal. Selain itu, tertinggalnya jaringan dalam rahim itu adalah keadaan yang sangat-sangat serius. Karena misalkan jaringan ini tertinggal dalam rahim, maka rahim akan terus-menerus kontraksi. Si ibu ini pasti akan merasakan kesakitan luar biasa, dan selain itu dia akan mengalami perdarahan hebat hingga penderitanya ini bisa mengalami shock hemoragik. Jadi shock hemoragik ini adalah suatu keadaan di mana gara-gara tubuh ini kekurangan darah, organ-organ itu akan kekurangan suplai oksigen dan nanti bisa mengalami kerusakan, termasuk organ-organ vital seperti otak, jantung, ginjal, dan kerusakan organ yang luas ini bisa mengakibatkan kematian. Nah, selain itu pengguguran kandungan yang gak aman bisa berisiko terjadinya infeksi. Infeksi yang menyebar ke seluruh tubuh nanti akan menyebabkan penderitanya mengalami yang disebut dengan sepsis. Sepsis ini adalah satu keadaan di mana ketika infeksi ini meluas, maka tubuh ini akan bekerja dengan sangat-sangat agresif mengeluarkan ya sel-sel radang, sel-sel imunitas untuk ya menghilangkan infeksi ini. Tapi efek sampingnya sudah pasti
kerja organ-organ vital akan semakin terganggu dan keadaan ini sangat mengancam nyawa. Jadi ya teman-teman, kalau ada orang yang mengklaim kalau kandungan itu bisa diluruhkan dengan cara yang begitu simpelnya seperti mengatasi sembelit atau konstipasi, sudah jelas itu adalah kebohongan yang sangat-sangat jahat. Karena mereka ini adalah orang-orang yang memanfaatkan ketakutan mereka yang mengalami kehamilan tidak diinginkan. Mereka, si para penjual obat ini, pasti akan menjual obat-obat ini dengan harga yang sangat tinggi. Dan salah satu alasan orang berani membayar mahal mengeluarkan uang kalau dia tuh ketakutan akan satu hal. Dalam hal ini ketakutan kehamilannya akan diketahui orang lain. Nah, setelah para penjual ini berhasil meraup uang, meraup keuntungan dengan menjual obat tadi, mereka nggak peduli tuh mau nanti orang yang mengkonsumsi obat tersebut selamat atau tidak, meninggal atau hidup, mereka nggak peduli. Dan setelah mendengar keterangan dari Nia, kalau dia diminta meminum obat pemicu kontraksi rahim oleh Zizah ibunya, pihak yang berwenang langsung menginterogasi Zizah. Mereka langsung menyelidiki tempat Zizah mendapatkan obat tersebut. Dan setelah pihak yang berwenang itu meriksa handphonenya Zizah, mereka menemukan hal yang lebih mengejutkan. Mereka menemukan di handphonenya Zizah tadi ada banyak sekali video Nia yang sedang berhubungan badan dengan laki-laki yaitu si Dio. Nah, Zizah pun akhirnya mengakui semua perbuatannya. Kalau kita lihat tindakan Zizah ini itu sangat di luar nalar. Karena kalau misalkan memang Zizah ini tertarik sama Dio, kenapa si Zizah ini malah ingin melihat Dio berhubungan seksual dengan Nia, dengan anaknya sendiri? Ternyata Zizah ini punya kecenderungan mengidap satu kelainan perilaku seksual yang disebut dengan orang dengan gangguan ini, dia akan merasakan kepuasan seksual dengan cara mengamati orang lain yang dalam keadaan tidak berpakaian, entah sedang berhubungan seksual, mandi, atau ganti baju. Dan biasanya si penderitanya ini akan mengintip atau mengamati orang lain yang sedang melakukan aktivitas seksual. Gak jarang juga para penderitanya ini akan merekam aktivitas orang lain tersebut untuk kepuasan pribadinya. Karena itu merasa akan lebih puas untuk mengamati ketimbang melakukan hubungan seksual secara langsung. Dan sudah jelas, kegiatan ini akan dilakukan tanpa sepengetahuan apalagi persetujuan orang yang diamati oleh si penderitanya ini tadi. Nah, si penderita kelainan ini akan mendapatkan kepuasan tambahan, misalkan dia tahu nih, kalau orang yang dia amati itu tidak setuju atau bahkan nggak tahu kok sedang dia amat-amati. Dan penyebab seorang mengalami gangguan semacam ini tuh belum bisa ditentukan secara pasti. Tapi sebenarnya ada beberapa faktor yang dapat berkontribusi, antara lain, pertama adanya trauma atau pengalaman seksual yang nggak biasa saat anak-anak atau remaja. Yang kedua ada gangguan kepribadian. Yang ketiga itu ketidakseimbangan kimia otak. Dan inilah yang diduga kuat mendorong Zizah untuk melakukan tindakan tidak wajar tersebut. Zizah ini mengakui semua perbuatannya sambil menangis. Dia bilang memang dia sudah menyuruh si Nia ini untuk bersetubuh dengan Dio. Tapi keterangan Zizah ini sering sekali berubah-ubah. Kadang-kadang Zizah ini bilang kalau dia tuh terpaksa melakukannya karena Zizah ini diancam oleh Dio. Zizah ini bilang sebenarnya Dio yang punya kelainan seksual. Tapi pihak yang berwenang dengan cerdas dan teliti kemudian mengetahui bahwa ada yang tidak beres dari keterangan Zizah. Dan saat Dio dimintai keterangan, Dio pun mengakui kalau memang Zizah lah yang menyuruh si Dio sama Nia tadi melakukan hubungan suami istri, dan saat itu direkam oleh Zizah. Semua itu dilakukan atas dorongan dan desakan Zizah. Dio juga memberikan bukti pesan singkat bahwa Zizah ini akan memberikan sejumlah uang kalau Dio sama Nia ini mau melakukan apa yang diinginkan oleh Zizah. Dan waktu kabar ini sampai ke telinga orang tua Dio, mereka berdua sangat-sangat marah. Mereka sampai hampir mengamuk dan melakukan main hakim sendiri kepada Zizah. Orang tua Dio menuntut keadilan. Mereka merasa anak mereka ini nggak bersalah. Anak mereka ini cuma diperdaya oleh Zizah di bawah tekanan si Zizah tadi. Hingga pada satu titik akhirnya Zizah pun mengaku kalau memang dia merasakan kepuasan tersendiri saat melihat dan merekam Nia dan Dio saat mereka melakukan hubungan seksual. Karena sebenarnya Zizah bilang dia memang menyukai Dio yang notabene adalah pacar dari anak kandungnya. Zizah memanfaatkan Dio yang masih labil, yang masih remaja tadi untuk memuaskan hasrat seksual yang sangat-sangat tidak wajar. Dan sementara Nia, dia tuh melakukannya karena dia merasa terpojok. Dio adalah pacarnya, Zizah adalah ibunya. Dua orang yang dia percaya bisa ya melindungi dia, menyayangi dia sepenuh hati, tapi mereka berdua malah menjerumuskan Nia.
Sementara si Nia melakukan semuanya itu karena dia merasa terpojok, karena Dio adalah pacarnya dan Zizah adalah ibunya. Nia tuh merasa takut waktu dia mau melapor, walaupun dia merasa nggak rela melakukan hal tersebut. Dia pengen melapor tapi dia takut, karena dua orang yang seharusnya melindungi Nia adalah orang-orang yang akhirnya berkomplot untuk merusak si Nia. Nia ini kepikiran kalau misalkan nanti dia melapor ke pihak yang berwenang, Zizah kemudian ditahan. Nia sama siapa? Itu terus yang buat Nia merasa ketakutan. Dan pada akhirnya atas tindakannya ini, Zizah harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum. Dari kasus ini saya sangat menyayangkan apa yang dilakukan Zizah kepada Nia yang notabene adalah putrinya sendiri. Memang Zizah ini punya kelainan perilaku seksual, tapi pada saat Zizah sadar kalau ada dorongan gak wajar atas dirinya, Zizah ini seharusnya bisa mencari pertolongan, entah dari psikolog atau psikiater untuk mengatasi dorongan seksual yang gak wajarnya ini. Bukannya malah dia mengikuti dorongan seksualnya, karena kalau seorang itu sudah dibutakan oleh hawa nafsu, apapun akan dia lakukan, termasuk mengorbankan darah dagingnya sendiri. Dan sekali lagi saya ingatkan bahwa orang terdekatlah yang bisa membawa luka paling mendalam di diri kita. Terima kasih sudah menonton video saya. Silahkan like, share, dan subscribe.